Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai anak-anak sekalian. Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apa-apa, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada subtema 2, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini akan membahas materi belajar yaitu pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang kedua, pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah pembahasan yang pertama. Yang pertama kita bahas adalah pengaruh gaya terhadap benda. Anak-anak sekalian, gaya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan pengaruhnya pada berbagai kegiatan. Yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Gaya dapat menggerakkan benda, itu yang kedua. Yang ketiga adalah gaya dapat menghentikan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat merubah arah gerak benda. Dan yang kelima adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan gerak benda. Kita lihat pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melihat ketika ada kuda menarik kereta, misalnya pada kereta delman. Kereta dapat tertarik atau delman dapat tertarik oleh tarikan kuda. Yang kedua, bulldozer bisa mendorong tanah hingga rata dengan cepat. Tanah bisa menjadi rata karena dorongan bulldozer. Yang ketiga, alat elektromagnet untuk menarik besi rongsok dengan kekuatan yang besar sehingga bisa menarik benda rongsok dalam jumlah yang banyak. Dan yang keempat, penggunaan kompas bisa untuk menentukan arah dan seterusnya. Anak-anak bisa melihat pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya bisa mempengaruhi gerak benda pada kendaraan yang dikendarai oleh seseorang. Sepeda, sepeda motor, kendaraan beroda 4 atau lebih bisa berbelok arah gerak mobilnya karena pengaruh kemudi yang bisa dikemudikan oleh para pengendaranya. Yang kedua, ketika kita melihat permainan voli, para pemain voli memukul bola yang diarahkan kepadanya ke lapangan lawan. Yang ketiga, pembajak sawah bisa mengendalikan kerbau atau traktor yang dia kendarai di sawah berbelok arah sesuai dengan keinginannya karena para pengendara atau para pemakai bajak bisa menggunakan tenaganya untuk mengarahkan kemudi sehingga bisa mengarahkan bajak itu atau traktor yang dia gunakan. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh pegas atau benda yang bersifat lentur atau elastis. Contoh benda yang mempunyai sifat lentur atau elastis antara lain adalah bola karet, ketapel, busur panah, benda yang terbuat dari ban, karet gelang, per besi, shockbreaker pada kendaraan bermotor. Nah, kita lihat bagaimana pemanfaatan gaya pegas dalam suatu kegiatan terhadap gerak benda, yaitu 1. Ketika orang bermain bola, bola itu berisi angin dan ada karet di dalamnya. Ketika bola itu dipantulkan ke tanah, maka bola akan terpantul dan bergerak. Yang kedua, bermain lompat tali. Tali karet yang bisa memanjang itu bermanfaat bagi anak-anak ketika bermain bola karet, karena bisa memanjang sesuai dengan keinginan sehingga bisa untuk bermain bersama. Yang ketiga, berolahraga panahan. Anak-anak sekalian, busur panah itu bisa meluncurkan anak panah ke sasaran. Busur dan kayu yang dipakai atau besi yang dipakai itu bisa
dibuat elastis sehingga bisa meluncurkan anak panah dengan cepat. Yang keempat, ketika anak-anak bermain trampolin pada suatu tempat rekreasi, orang bisa mengatur dirinya sehingga bisa terlontar ke atas sesuai dengan keinginannya. Dan contoh-contoh yang lain seperti yang terlihat pada anak-anak, bahwa gaya pegas bisa mempengaruhi gerak benda. Ini adalah ilustrasi pengaruh gaya pegas. Yang pertama, perahu karet. Perahu karet di atas permukaan air bisa bergerak karena dia mempunyai elastisitas atau kelenturan sehingga bisa digerakkan bersama-sama oleh sejumlah orang di atas perahu karet. Ini adalah papan loncat bisa bergerak ke atas ke bawah dan bisa membuat para perenang meluncur ke bawah ke kolam air. Ini adalah permain voli yang memanfaatkan kelenturan pada bola voli. Dan ini adalah olahraga panahan yang memanfaatkan busur dan tali busur untuk melontarkan anak panah ke sasaran. Ini sama dengan permainan bola voli tadi, yaitu memanfaatkan kelunturan bola sehingga bisa menggerakkan bola kemana-mana. Dan ini adalah permainan sepak bola sama dengan yang tadi, memanfaatkan kelenturan bola pada bola kaki. Dan ini adalah kelenturan ban sepeda dimanfaatkan sehingga terjadi gaya gesek dan menggerakkan sepeda karena pengaruh goesan atau dorongan pesepeda pada pedal sepeda. Dan ini adalah bola tangan, permainan yang memanfaatkan kelenturan bola tangan. Lompat tali tadi bisa bermanfaat untuk olahraga dan yang ini adalah permainan bola basket. Kelenturan bola basket bisa dipantulkan dan membuat permainan basket menjadi menarik. Anak-anak sekalian, gerak benda itu kita bisa melihat bahwa gaya pegas itu bisa membuat benda bergerak. Contoh pergerakan benda adalah gerak memantul, gerak menggelinding, gerak berputar, dan gerak jatuh. Sekian, semoga bermanfaat menambah pengetahuan anak-anak. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.